Baik, pemirsa, sebelum kita membahas kembali bersama dengan Mas Kefas Evander, berikut ini akan kami sampaikan terlebih dahulu untuk pembukaan market yang terus bertahan di zona positif pada hari ini, pemirsa. Indeks harga saham gabungan naik 0,01%, tipis saja berada di 5192,392 dengan saham-saham yang mengalami penguatan cukup banyak 133 saham, adapun saham-saham yang mengalami tekanan 84 saham. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Sempat tadi berada di zona negatif, nampaknya tarik-menarik begitu antara investor yang ingin melakukan aksi jual dan juga aksi beli cukup kuat di pagi hari ini. Kita akan langsung saja bersama Mas Kefas untuk membahasnya. Baik, Mas Kefas, kita lanjutkan kembali. Indeks harga saham gabungan hari ini nampaknya tarik ulur nih. Tadi sempat ke zona negatif sedikit, kemudian menghijau kembali. Apa yang perlu kita cermati dengan pergerakan fluktuatif dari IHSG? Jadi memang sekali lagi masih di level psikologis ya, jadi memang tarik antara bull and bear-nya masih kuat lah ini. Nanti tinggal kita lihat lebih kuat yang mana sih. Mungkin mix sih memang. Oke, mix itu cenderungnya lebih ke nanti ke penguatan masih akan berlanjut kah atau profit taking yang justru terjadi? Kalau menurut saya sih mungkin naik bisa, tapi nggak mungkin banyak-banyak juga, kemungkinan besar itu baru koreksi. Ya, 5.200 memang menjadi satu tahanan yang harus diuji berikutnya ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, karena tertinggi tadi di 51.973 poin saja begitu menuju level 5.200. Tapi lagi-lagi, apakah ini menjadi suatu hal yang perlu dicermati oleh masyarakat investor, khususnya traders ya, yang jangka pendek untuk siap-siap juga melakukan aksi jual? Tergantung, kalau saya sekali lagi tergantung sentimennya ya, untuk yang trading jangka pendek ya. Sekali lagi, dan sektornya kan juga bervariatif ya. Betul. Kalau komoditas yang batu bara sepertinya lagi pada merah semua juga karena batu bara sempat turun ya kayaknya harganya ya. Masih turun, sedangkan untuk emiten-emiten minyak mungkin masih oke karena harga minyak sudah naik. Jadi tergantung industrinya sih sebenarnya. Baik. Langsung saja kita akan mencermati saham-saham apa saja yang Anda jagokan, rekomendasikan untuk masyarakat investor maupun traders di perjalanan hari ini. Saya rekomendasinya mungkin untuk agak jangka panjang sedikit kali ya Mas ya. Boleh, silakan. Karena kalau saya kan memang pendekatannya banyak di fundamental, lebih untuk jangka panjang. Pertama mungkin tadi yang kita bahas juga si Telkom itu menarik sih sebenarnya. Oh ya, Telkom tadi harganya memang, harganya menurut saya memang udah under value. Kalau dikasih lebih murah lagi maka lebih menarik lagi. Itu dia, kasih murah di 2.700 tadi Anda sudah katakan buy on weakness ya, kalau bisa masuk ya. Yang ancer-ancernya segitulah. Peluang tadi sampai dengan 3.600 hingga 3.700 untuk pergerakan dari Telkom. Selain Telkom, adakah yang lain? Mungkin untuk saham Mayora kali ya, dari consumer goods masih kuat sih saya lihat. Mayora. Harganya juga masih stabil di harga 2.200-an. Harga sekarang sebenarnya kalau bisa di bawah 2.000 ya lebih oke lagi. Oh, berarti di level 2.000 buy on weakness atau current price juga boleh ya? Current price menurut saya oke sih sebenarnya. Baik, peluang untuk Mayora akan kemana? Kalau misalnya kita bicara mengenai investasi jangka panjang, dan triggernya apa sih yang mendorong Anda merekomendasikan jangka panjang Mayora? Karena sektornya lebih defensif aja ya, apalagi consumer goods, di bidang food and beverage, orang meskipun ya PSBB, WFH mungkin banyak nyemil juga gitu ya, jadi pendapatan pasti akan defensif gitu ya Mayora, dan struktur perusahaannya juga menurut saya kuat. Targetnya sih harusnya bisa ke 3.000-an lah minimal. Sampai 3.000? Baik. Ya, untuk jangka panjang ya? Iya, jangka panjang sampai dengan 3.000. Ini level-level menarik ya, di level 2.000-an saat ini untuk Mayora. Dan adakah dari sektor lain perbankan misalnya yang mungkin karena ada beberapa tekanan jual yang terjadi beberapa waktu lalu, akhirnya kita bisa mengambil posisi beli lagi? Perbankan sih memang pasti selalu menarik ya. Karena kalau ekonomi pulih pasti perbankan juga pulih. Ya kalau saya sih jagoannya BRI sama BCA sebenarnya. Cuma dua saham ini kan udah naik gitu ya. Oh, udah duluan ya. Iya, yang kelihatannya masih oke dan ketinggalan ya paling cuma BNI sih kalau saya lihat ya. Oh, Bank BNI hari ini naik 0,2% ya? Iya, masih naik dikit lah itu. Berarti masih ada peluang di 4790 current price begitu, boleh kita hajar kanan. Ya lihat-lihat situasi lah, semakin murah semakin menarik. Tapi kalau jangka panjangnya seharusnya minimal bisa ke 7.000 lagi sih. Sampai 7.000 lagi. Jangka panjang itu kalau kita bicara rentang ya, itu sebenarnya berapa lama sih yang dibutuhkan? Apakah 1 tahun sampai dengan akhir tahun saja kah atau bagaimana? Kalau ngeliat situasi ini sejak COVID-nya udah mulai pulih kali ya, mungkin bisa estimasi. Targetnya kita siap-siap untuk 1 tahun lah. Oh, 1 tahun ya untuk Bank BNI. Jadi kita menabung saham nih, cicil beli lah kalau bisa ya. Selain Telkom, Mayora, Bank BNI, bagaimana dengan sektor lainnya?
mungkin dari media kali ya, ada MNC yang menurut saya juga masih menarik harganya. Oke, MNCN itu ya? Ya, MNCN. Oke. Bisnisnya juga masih cukup stabil di tengah kondisi pandemik. MNC sama SMA dua-duanya menurut saya bagus. SMA harganya udah naik, MNC masih belum. Jadi menurut saya MNC juga masih bisa dikoleksi untuk investasi jangka panjang. Hari ini sedang melemah 0,5%. Apakah kita bisa mengambil posisi beli pada saat pelemahan seperti ini? Menurut saya di rentang 800 ini masih menarik. Oke, 800 ya berarti buy on request dengan peluang ke berapa? Potensial upside MNCN jangka panjang. Kalau saya sih targetnya di minimal 1.400. 1.200? 1.400. 1.400-an. Baik, itu dia MNCN, Mayora, Bank BNI dan juga Telkom. Kita akan jeda dulu sebentar karena kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi.